Ya, Kalau bener-bener scaffold perancang. di bangunan itu biasanya yang buat renovasi gitu. Bidang medis, jadi Medis, scaffold yang oh. buat di dalam tubuh tuh pakai metode 3D printing kayak. Jadi wajahnya sama semua kan. Keren banget. Beda itu sebenarnya. sorry. Beda tau. Halo warga TB. Kali ini kami kedatangan tamu Kak Novi dari Aduh, malu banget. dari FTMD ya. Dari FTMD. Tuh. Mungkin bisa lebih memperkenalkan diri Kak Novi. Jurusan apa? Terus dulu S1-nya di mana? Jurusanku sekarang, pakai aku aja nggak apa-apa. Boleh. Jurusanku sekarang teknik material. Judul lengkapnya sih ilmu dan teknik material di FTMD. Dulunya dari S1 teknik biomedis di UNER, Universitas Airlangga. Sekarang semester berapa? Semester ke-3. Semester ketiga. Oh, satu Maksudnya semester lagi genap. ya. Menarik satu. sekali. Aduh, tesisku. Kenapa kira-kira dari biomedik terus ngambil material? Ada yang melatar belakangi kah sebelumnya? Dulu tuh kalau di UNER S1-nya teknik biomedis tuh ada 2 peminatan. Ada biomedis, salah. Biomaterial sama instrumentasi medis. Nah, kebetulan aku peminatannya ambil yang biomaterial. Jadi S2-nya nyarinya yang material. Oh, gitu. Dulu juga mungkin TA-nya ya? Apa udah menyinggung material juga? TA-nya biomaterial. Oh, jadi pengen mengembangkan apa yang sudah diteliti di TA-nya. Dulu tuh kalau di teknik biomedis tuh aku ngerasanya kayak ilmunya tuh apa ya, masih permukaan banget gitu loh sama materialnya. Iya. Gitu. Jadi kalau di teknik biomedis tuh kan lebih ngebahas tentang fisiologi tubuh, anatomi tubuh gitu. Dan untuk ilmu materialnya tuh kayak aku sebenarnya belajar apa sih gitu. Akhirnya coba pengen ambil S2 yang material. Sebelum kuliah di S2, udah pernah kerja dulu atau langsung? Sempat kerja 2 tahun. Di bidang yang sama juga? Di bidang, ngomongnya apa? Aku kok deg-degan sih kalau santai aja soalnya. Di alat kesehatan. Oh, alat kesehatan di rumah sakit? Di lab? Nggak di rumah sakit, jadi dia tuh produsen sama distributor alat kesehatan di Surabaya gitu. Tapi sebenarnya nggak di pabriknya sih, bukan di produksinya, tapi malah di marketingnya. Oh, marketing justru. Malah di marketingnya. Tapi marketingnya itu gabung sama R&D juga. Iya. Business development. Business Jadinya development. gitu. Iya, I see. Jadi berapa tahun tadi? 2 tahun. 2 tahun. Lalu lanjut ke ITB. Kenapa di ITB melabuhkan pilihannya ke ITB? Karena material yang bagus ITB. Weh. Simpel banget ya. Saya mau ambil S2 teknik biomedis juga kan masih baru banget kan. Di UNER sebenarnya ada S2 teknik biomedis, cuman karena masih baru ya mending ngambil yang pasti-pasti aja kan. Di ITB juga ada biomedis. ITB ada biomedis, cuman dia tuh lebih ke instrumen. Oh iya, betul. Lebih ke instrumen alat-alatnya. Di FTMD juga? Di stay kalau di stay. Elektro gitu dia. Ayo dong, dulu waktu skripsi biomaterial apa yang kamu teliti? Kornea. Jadi bikin implan buat kornea. Itu bahannya dari polimer gitu. Jadi sampai ke tahap in vivo, jadi sampai materialku itu diaplikasikan ke kelinci, ke korneanya kelinci. Gitu. Cuman hasilnya memang masih belum memuaskan sih, namanya juga masih S1 kan ya. Iya. Gitu. Berarti modifikasi material untuk keperluan medis gitu ya, biomaterial yang hubungannya sama medis. Tapi kalau di ITB ini apakah tadi material ya? Konsentrasinya justru material ya? Berarti akan ke medis juga atau memang material yang lebih general lagi? Kalau di sini belajarnya lebih material banget, jadi belajar logam, belajar macam-macam. Nah, cuman kebetulan dosennya di sini juga ada beberapa yang dia itu penelitiannya fokusnya ke biomaterial gitu. Jadi nyambung aja. Ya, tetap nyambung ya. Cuman basic materialnya lebih dalam lah kalau di sini gitu. Ya. Sedangkan basic medisnya memang masih kurang gitu kan. Jadi memang butuh kolaborasi sama. Jadi kalau boleh cerita sekarang lagi mendalami apa untuk tesisnya nanti? Tesis ini lagi ngerjain scaffold. Apa tuh? Scaffold buat tulang. Scaffold itu bahasa Indonesianya perancah.
Iya. Ya, Kalau sebenarnya scaffold di perancang. bangunan itu biasanya yang buat renovasi gitu. Buat ring-ringnya gitu-gitu kan. Tapi Ya ini sama scaffold dalam bidang apa nih? bidang medis, jadi Medis, ini scaffold yang oh. buat di dalam tubuh gitu. Oh, Sama fungsinya juga iya, iya. penopang ya. Oh, Ya, gitu. jadi kalau aku sih rencana ini bikin scaffold buat tulang itu pakai metode 3D printing kayak gitu. Jadi nanti itu fungsinya buat, jadi misalnya ada tulang retak gitu ya, kan ini ada yang kosong nih, nah itu Iya. diisi pakai materialku gitu. Oh, gitu. Iya, iya. Kurang lebih kayak gitulah gambarnya. Materialnya biasanya dipakai apa tuh kalau buat yang scaffold itu? Kalau yang buat scaffoldku ini materialnya ini nggak boleh disampaikan sih mas Enggak. harusnya. Aku pernah dengar pakai titanium, benar? Oh, kalau yang titanium itu biasanya buat implan, buat pen kayak gitu. Oh, pen, oke. Biasanya buat pen-pen yang buat nyambungin tulang kayak gitu. Itu biasanya pakai titanium atau pakai stainless steel. Kalau yang ini aku lebih pakai polimer sih. Polimer. Karena kan dia bisa kalau polimer itu biasanya sifatnya bisa terdegradasi. Jadi di dalam tubuh tuh nanti dia bisa hancur sendiri gitu. Jadi kan nih tulang kan nanti beregenerasi gitu kan ya. Oke. Sebenarnya Iya, kan iya, tulang iya. kan bisa sembuh sendiri. Hmm. Nah, cuman kita memang butuh penyambung itu tadi, si scaffoldnya. Jadi nanti ketika si tulangnya ini mulai tumbuh, si scaffoldnya itu Hancur. Lurus pelan-pelan sendiri. luruh gitu, Oh, akhirnya gitu. nanti kesambung. Jadi nyatu dengan tubuh. Kalau yang titanium, semacam titanium itu kan dia misal ada tulang retak, nah itu disambungin pakai titanium. Kalau udah nyambung ntar titaniumnya dilepas kayak gitu kan. Kalau ini nggak perlu dilepas. Iya. Iya. Oh, oke, oke, oke. Oh, iya. Lebih enak ya. Mm-mm. Kalau nggak usah bongkar pasang gitu. Cuman kayaknya kalau sekarang sih masih, kalau yang buat nyambungin itu tadi yang gantiin titanium itu kalau dari polimer masih belum bisa sih, karena kan kita butuh yang benar-benar kuat kan. Dengan ke polimer kan nggak begitu kuat kalau buat nyambungin si tulang. Ah, iya, iya. Kalau objek penelitiannya apa nanti? Kan yang di apa? Tugas akhir kan kelinci. Ini scaffold mau pakai apa objeknya? Kalau ini cuma di in vitro aja sih. Jadi tuh In kalau di vitro tuh gimana? biomedis itu tahapannya buat bisa sampai jadi implan di dalam tubuh manusia itu tahapannya tuh ada panjang. Yang pertama tuh in vitro. In vitro, In vitro tuh jadi kita bikin material, terus entar diuji biokompatibilitasnya, ini sesuai nggak sih? Kira-kira ini sesuai nggak sih kalau diaplikasiin ke tubuh? Nah, lihatnya dari apa? Lihatnya bisa dari kekuatannya, kekuatan materialnya. Kalau misalkan dijadiin tulang, sama nggak kayak tulang kekuatannya? Oh, iya, iya, iya. Tuh. Terus kira-kira toksik apa enggak nih kalau dimasukin ke tubuh? Iya, Jadi iya. itu tapi pengujiannya tuh masih ya di luar-luar Masih aja, di luar masih di tubuh lab ya, belum gitu. diaplikasiin ke tubuh. Terus yang kedua tuh in vivo. In vivo itu biasanya ditaruh di hewan coba. Jadi kayak misalnya kelinci, tikus kayak gitu. Nah, habis in vivo baru nanti ada uji etik, baru nanti sampai ke tahap diimplankan ke manusia. Dan itu masih panjang banget. sih. Oh, iya, iya. Jauh Ada banget. rencana pengen mengembangkan lebih lanjut lagi mungkin di S3. Tadi kan masih di tahap awal ya. Masih mikir-mikir gitu. Itu pertanyaan yang aduh gak ngerti. Iya, iya, iya. Kalau misalkan teknologi yang ada kebaruan nggak, misalkan dari scaffolding yang Kak Novi kembangkan dengan yang udah ada sekarang, teknologi yang sekarang? Sekarang sih kebanyakan itu lagi gencar-gencarnya yang 3D printing itu sih. Jadi kalau 3D printing itu kan akhirnya kita bisa ngekontrol bentuknya gitu kan ya. Kalau pengen jadi tulang berarti kan harus ada pori-porinya gitu kan. Nah, itu kan bisa lebih terkontrol kalau pakai 3D printing. Oh, gitu. Gitu. Iya, Terus iya. kayak misalkan mau bikin implan buat pembuluh darah gitu. Kalau pakai 3D printing tuh lebih enak. Jadi porinya berapa, lubangnya seberapa itu lebih lebih detail, terkontrol. lebih akurat juga ya. Lebih akurat. Lebih biomimetik, Oh, iya. Menyerupai. Lebih menyerupai yang di menyerupai, dalam. iya. Nah, ini penasaran aku. Kamu ini juga nggak belajar soal implan-implan buat kecantikan estetika gitu? Belajar juga sih, tapi ya cuma sekilas doang sih ya. Itu kan sebenarnya sama aja. Cuman bedanya diaplikasikannya ke bagian muka, misal kayak hidung gitu kan ya, biar mancung gitu. Itu ya juga sebenarnya bahannya ya dari polimer, atau dari semen kayak gitu biasanya, dari silikon gitu. Kalau misal ada kasus seleb-seleb yang gagal-gagal gitu, itu tuh kenapa sih? Itu karena mungkin yang pertama ya, mungkin dugaanku sok ngawur banget ini. Yang pertama mungkin nggak biokompatibel Oke. gitu. Karena dia kan
misal silikon mungkin waktu ujinya itu cuman kan ada batas waktunya tuh, bisa digunakan sampai berapa lama. Terus kan kita nggak ngerti tuh kondisi dalam tubuh tuh kayak gimana. Jadi kadang tuh di dalam tubuh tuh ada peningkatan suhu, ada respon dari sel lain gitu-gitu, itu biasanya ngefek sih. Itu yang disebut dengan operasi plastik kan ya? Iya kan? Iya. Oh, oke. Sama. Operasi plastik kecantikan. Kita bilangnya operasi plastik. Kira-kira apa urgensinya? Kenapa tertarik pada topik scaffolding, pengen membuat scaffolding? Intinya. Ini mungkin terkait juga sama motivasi waktu dulu mendaftar LPDP ya. Kalau waktu daftar LPDP itu sebenarnya belum punya gambaran, oh ya nanti bakal ke Scaffolding gitu, atau ke mana gitu. Sebenarnya pengennya kenapa daftar S2 material, daftar LPDP itu karena ini tuh ilmu baru banget sih, teknik biomedis itu. Di UNER itu yang pertama sebagai PTN yang ada jurusan teknik biomedis, dan itu baru tahun 2008. Gitu, baru tahun 2015 itu kayak ITB, UGM, ITS tuh baru ada teknik biomedis. Jadi ini tuh sebenarnya ilmu yang masih sangat baru kalau di Indonesia. Jadi niat mulianya sih ya itu pengennya ya pengen jadi bagian dari perkembangan ilmu ini, karena kalau di luar itu sebenarnya udah jauh banget gitu loh, kita tuh ketinggalan jauh banget sebenarnya. Betul. Kalau negara yang bagus di biomedik di mana sih biasanya? Mana ya? Amerika. Biasanya sih kalau anak teknik biomedis itu mereka ambil S2-nya ke Belanda biasanya. Belanda. Belanda. Tapi mungkin kalau kayak yang buat kecantikan gitu Korea kali ya. Oh iya. Betul. Lebih advance mereka. Benar. Terbukti. Udah aplikatif banget. Jadi wajahnya sama semua kan. Beda itu sebenarnya. sorry. Beda tahu. Nanti kamu diserang sama army itu loh. Aku juga army enggak juga sih. Sorry buat para army, bukan bermaksud untuk merendahkannya. Aduh. Yang melatar belakangi kenapa jadi interest sama scaffolding itu apa? Adakah mungkin materi dari dosen sebelumnya akhirnya curious nih pengen nggali lebih dalam? Kan tadi katanya pas di LPDP sebelumnya belum ada bayangan kan? Tiba-tiba seiring berjalannya waktu kenapa tiba-tiba keluar ide itu gitu, pengen ngeluarin itu? Sebenarnya sih pengennya lebih ke implan yang kayak pen gitu ya, karena kan kalau di Indonesia kan yang dibutuhin banyak kan sebenarnya itu gitu. Kita kan masih banyak impor. Sebenarnya itu ada cuman satu doang pabrik implan di Indonesia, tuh cuman ada satu di Surabaya. Itu, dan yang lainnya tuh impor semua, termasuk di perusahaanku juga impor gitu kan. Dan rencana itu sebenarnya perusahaanku ini dia tuh mau bangun pabrik implan, tapi yang buat pen itu tadi yang biasanya orang sebut pen. Di mana tuh? Kayak gitu, di Surabaya. Oh, di Surabaya juga. Di Surabaya juga gitu. Jadi rencana sih pengennya awalnya itu boleh lah ya belajar ini lebih dalam gitu. Cuman kan itu materialnya pasti lebih ke logam. Gitu-gitu, dan ternyata waktu di sini kok malah rata-rata yang ke biomaterial itu lebih ke polimer gitu. Dan waktu lihat ada satu itu polimer, tapi dia bahannya ada dosen yang dia itu konsentrasinya ke biomaterial, cuman bahan-bahannya tuh dia ambil dari alam gitu-gitu. Dan aku pribadi agak kurang enggak gitu. Nah terus ada dosenku yang sekarang ini beliau ambilnya ke biomaterial dan kebetulan ke scaffold dan materialnya dari polimer yang aku lebih familiar lah. Gitu. Yang satunya tuh polimer juga sih, cuman dari yang alam-alam gitu. Apa sih bedanya logam sama polimer? Boleh lebih detail lagi? Aduh apa ya? Ini kuliah banget. Saya yang awam nih di luar material nih, nggak tahu apa maksudnya polimer itu campuran kah atau apa? Sejenis apa gitu? Aku dikoreksi sama Mas Anwar ini. Siapa? Mas Anwar. Oh, Mas Anwar. Santai aja udah, sepemahaman kamu aja. Iya, sepemahaman kamu aja. Sepemahamanku ya. Logam sama polimer bedanya. Kelihatan jelas nggak sih kalau logam tuh ya logam. Kasih contoh aja. Contohnya polimer gimana? apa misalnya? Iya, ya. produknya gitu, produk polimer tuh. Biar lebih gampang iya, ya. Biar kebayang. Gitu. Kalau logam itu contohnya ya besi. Stainless steel.
terus titanium itu besi. Iya. Nah kalau polimer itu contohnya plastik. Oh, iya. plastik itu polimer. Silikon, Silikon, Silikon itu polimer. polimer. Yang rantainya panjang. Kalau di kimia sih yang rantainya Polimer. panjang. Iya. Struktur kimianya tuh yang rantainya panjang itu polimer. Dulu di SMA ada materi itu teman, sekarang udah lupa. Ya udah lah. Aku aja juga udah lupa. Polimerisasi. Iya gitu. Iya, baru ingat. Rantai apa? Karbonnya panjang atau apa rantai? Rantai mernya itu Mernya. panjang. Iya. Oke. Jadi begitu teman-teman polimer. Aduh takut salah nih aku. Nanti Googling dulu biar apa ya? lebih tepatnya tanya lebih berpengalaman mungkin ke dosen atau Cek teman. di Google aja ada kayaknya. Lalu dengar-dengar pernah ada pengalaman exchange nih. Ya enggak? Ya. Betul itu? Iya betul. Kapan itu? Semester kemarin. 1 semester. Enggak sampai 1 semester, cuma 3 bulan. Ceritain. Mulai Oktober, November, Desember. Wow. Terus. Terus. Awalnya kenapa bisa tertarik ikut exchange itu? Apa yang mendorong kamu pengen ikut ke situ? Oh, exchange-nya kemana sih tadi? Ke Jepang. Ke Jepang. Wah, menarik ya. Kebetulan itu dosen pembimbingku. Itu kan channelnya banyak nih. Nah kebetulan ada apa nyebutnya ya, kerabatnya beliau gitu ya. Itu di sana di Tsukuba itu lagi ngadain program exchange, tapi itu baru yang pertama kali gitu. Dan sebenarnya program exchange-nya itu buat anak pendidikan, jadi jurusan pendidikan dari Korea, Thailand, terus kemarin itu Cina juga. Nah dari Indonesianya nggak ada sih yang jurusan pendidikan itu. Nah terus ditambahin satu program lagi, programnya itu material innovation gitu. Nah kebetulan sebenarnya yang punya channel ke sana itu Prof Brian dari FTI. Yeah. Nah kebetulan deket juga sama dosen pembimbingku Pak Ari. Dan akhirnya ditawarin tuh, ini ada slot 4 orang buat exchange ke Jepang kayak gitu. Pak Ari itu dosen pembimbing kamu? Pak Ari itu dosen pembimbingku, dan akhirnya ditawarin, Novi mau nggak nih ada exchange ke sana? Wah ngapain Pak gitu kan. Terus beliau bilang ini sekalian ngerjain tesis aja di sana, jadi kamu cari dosen yang memang dosen di sana yang memang ada hubungannya sama tesis aku gitu. Sebenarnya sih waktu aku cek nggak ada yang nyambung sebenarnya gitu. Cuma ternyata adalah yang bisa disambung-sambungin. Akhirnya aku ganti material. Yang buat scaffoldku ini supaya bisa nyambung sama dosen yang di sana gitu. Akhirnya sebagian tesisku ngerjain di sana. Oh gitu. Jadi udah nyicil dari Jepang juga. Iya. Wah, Alhamdulillah udah menarik ya. Di univ apa? Universitas Tsukuba. Iya. Tsukuba University itu Prefektur di apa? Tsukuba. Oh, ada. Ibaraki, salah. Prefekturnya Ibaraki. Itu sejam dari Tokyo. Dan itu di sana tuh memang Tsukuba ini terkenal sebagai kota pendidikan gitulah. Jadi di sana tuh kayak Jogja ada, ya. mungkin ya. Di sana ada universitas tuh ada penelitian gitu. Tapi aku nge-labnya tuh bukan di University of Tsukubanya, tapi di mana NIMS. tuh? Apa tuh NIMS? NIMS itu National Institute of Material Science. Oh, beda universitas berarti? Atau Itu semacam BRIN. Oh, BRIN. Semacam BRIN, tapi dia fokusnya ke material. BRIN-nya sana kayak gitu ya. Soalnya kebetulan dosen yang aku pilih itu dia punya 2 afiliasi gitu. Jadi afiliasinya di NIMS sama di Tsukuba itu. Jadi di sana ikut kelas juga ngejalanin risetnya juga. Betul, dan ikut kelas di sini juga. Kok bisa? Gimana caranya? Kan Oktober, November, Desember. Jadi kan masih ada Agustus September tuh kan. Oh iya, sebelumnya. Jadi bulan-bulan sebelumnya. Agustus September tuh aku masih kuliah di sini. Tapi waktu KRS aku udah ngubungin dosen-dosen. Kayak nanti di bulan Oktober bakal exchange, gimana ya Pak Bu, bisa atau enggak hybrid gitu. Akhirnya ada beberapa dosen yang mau, oke, hybrid nggak apa-apa gitu. Jadi mahasiswa lain di kelas, tapi dosennya sambil Zoom gitu, baik banget lah dosennya. Tapi ada satu dosen yang nggak mau, padahal itu matkul wajib. Nggak mau kalau hybrid gitu. Akhirnya aku tapi harusnya apa matkul yang diambil di sana juga bisa dikonversi jadi nilai di sini nah, juga kan? Masalahnya tuh nggak bisa. Oh, karena 3 bulan aja? Enggak, karena waktu aku tanya ke prodi sini, ke S2 sini, ke Pascasarjana itu bilangnya harus ada kerjasama antar fakultas. Oh iya, gitu. Karena itu tadi beda fakultas ya, yang bawa kan dosen FTI tadi. Iya,
tapi memang belum ada kerjasama juga sama FTMD gitu kan, jadi nggak bisa. Oh gitu. Ya jadi ya Jadi yang dari sini ITB 4 orang. ITB 4 orang, jadi anak FTI itu 2 sama ada anak nano, cuman dosen pembimbingnya Pak Brian juga gitu. Yang Jadi, bawa Pak Brian semua. Ini masih Pak Brian 3 masih Pak Aris. Programnya pemerintah Jepang atau Programnya ada Tsukuba. Tsukuba. Jadi si University of Tsukuba ini dia emang udah kerja sama Thailand gitu loh. Di pendidikannya itu tapi gitu. Terus kayaknya mereka kembangin jadi program exchange. Nah, tahun ini ada juga programnya yang kampus Asia sih. Kampus apa? Buat Kampus buat Asia jurusan Six. apa tuh? Buat yang ada hubungannya sama material sih Oh pasti. memang. Arsitektur gak mungkin. Kemarin ada yang nge-share juga. Mungkin material Ini bangunan buka. kalau arsitektur. Ada nggak sih? Ada kan? Ya uji-uji material, campuran-campuran komposit, material komposit seperti itu. Gitu. Tapi hubungannya sama struktur dan itu pasti hubungannya juga detail juga. 3 bulan. 3 bulan. Apa yang didapat kira-kira yang menarik dari exchange itu? Iya dapat dingin. Oh dingin Aduh, pas winter ya? banget, ha. Cuman nggak dapat salju. Sayangnya. sayang. Oh, Kenapa udah balik bisa? di sini? Oh udah habis saljunya? Udah Di sana berakhir? tuh di Jepang kan nggak semua dapat salju kan? Ya. Mau di selatan ya? Subtropis? Katanya yang dapat tuh yang di utara-utara. Iya bener nggak sih? Kayak Itu nah yang di tempatku tuh nggak ada salju. Katanya tuh setahun tuh cuman datang satu salju tuh cuman 4 hari gitu. Dan ternyata pas aku balik ke sini, terus Januari mereka ada salju. Aduh, Jadi sayang ada- sekali. Apa yang menarik lagi ini sih, karena aku di NIMS kan, NIMS itu kan institut gitu. Jadi tuh kayak beda jauh kalau dibandingin sama Indonesia. Jadi kayak di sana tuh enak banget gitu loh kalau mau pakai alat tuh, kayak kalau di sini kan kayak aku mau nge-set. Perizinannya mudah. Di sana tuh nggak perlu izin Nggak malahan. perlu izin, malah tinggal pakai. Jadi kayak mereka tuh udah kayak XR gitu ada, FTI RT udah tinggal make. SEM itu kan tinggal nge-SEM sendiri, ngelakuin sendiri. Kalau di sini tuh kan nge-SEM kayak Di sini tuh kudu di mana prodi maksudnya? di Indonesia, di ITB, mostly di semua universitas lah di sini. Oh gitu. Tiap mau nge-SEM tuh kayak butuh waktu ngantri seminggu, bahkan Ya, bisa benar, 1 benar. bulan gitu kan. Iya. Kalau di sana tuh enggak, dan di universitasnya pun juga kayak gitu. Udah kayak gitu ya iklim R&D-nya. Ya gitu, intinya bener sih yang kamu ngomong sih. Aku di kantorku juga gitu, birokrasinya tuh kayak panjang banget gitu loh. Jadi nggak bisa tactical yang namanya riset tuh gitu loh. Padahal di udah institut kan ya itu. Iya. Ngomongnya kan udah instansi kan. Research Institute. Iya. Gitu. Bedanya di situ. Menarik punya pengalaman yang menarik di Jepang ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus culture shock nggak di sana? Di luar ini ya topik-topik kuliah ya. Aku buta huruf. Oh, aku buta nggak huruf. ngerti, aku nggak Di ketemu sana sama sekali. rumornya kalau orang Jepang tuh jarang yang bisa bahasa Inggris ya. Ya itu. Susah ya berarti kalau komunikasi Susah sama banget. mereka. Kebetulan tuh ada temanku yang dia nge-labnya itu dapat nge-lab di universitasnya. Nah, di sana tuh jarang banget yang bisa bahasa Inggris kan. Dan orangnya tuh kayak gimana ya? Mereka tertib banget. Jadi Iya, kita iya, berangkat iya. jam 9. Iya. Terus yaudah ngerjain nge-lab gitu, ngerjain. Itu nggak ngobrol gitu loh. Kalau kita kan ketemu temen kayak, "Iya, kamu ngapain?" gitu Iya, dulu kan. iya. Itu enggak. Jadi ya udah nge-lab sendiri, belajar sendiri jam 12. Ya udah keluar makan. Terus balik lagi jam 1 udah. Jadi tuh kayak mau interaksi tuh sungkan gitu loh. Iya. Satu karena mungkin keterbatasan bahasa, tapi di antara mereka sendiri pun juga Emang nggak kayak saling berinteraksi gitu. gitu. Beda kultur. Beda kayak gitu. Terus kalau di sini kan cewek sama cowok tuh kayak ya udah ngumpul bareng gitu ya. Benar. Di sana tuh jarang sih. Jarang sih. Mereka tuh jadi kalau cowok Berarti ya anak-anak udah muda di cowok. sana jarang ngegeng gitu bentuk komunitas. Nggak tahu kalau yang di Tokyo ya, mungkin karena ini bukan kota yang metropolitannya mungkin ya. Jadi kayak ya udah ngumpul sendiri, cowok sendiri, cewek sendiri, terus kayak pendiam banget gitu loh. Oh gitu. Lawakannya kurang ger kali. Kalau di kelas tuh ya juga kayak gitu. Kalau di kelas kan kita kan rame gitu ya. Misal nggak kenal pun ya kenalan gitu kan. Iya. Itu enggak, ya udah pendiam. Dosennya jelasin ya udah. Ya. Main ke kota-kota lain nggak? Atau cuman di Tsukuba aja? Ke Tokyo doang kali. Tokyo main. doang. Oh, gimana vibes-nya Tokyo? Ke Harajuku juga kan. Aduh, iya. ramai banget. Keren sih Rame tapi. banget, keren. Dan kerennya lagi yang di Tsukuba itu, kalau Tokyo karena rame banget ya, jadi nggak kelihatan. Kalau yang di Tsukuba tuh kayak kotanya tuh bener-bener ketata gitu loh.
Jadi kayak mobil itu ya karena di sana kan makanya mobil semua ya, sepeda motor jarang. Paling naik jalan kaki atau sepeda gitu. Jadi mobil tuh kayak ketata banget, rapi banget. Jalan tuh nggak yang mepet-mepet gitu loh, perasaan tuh kayak ini. Iya. Lampu lalu lintas tertib banget. Tertib banget sih mereka. Itu sih. Terus juga kemana-mana juga udah terkoneksi transportasi publik gitu ya. Transportasi enak publiknya gitu di sana. enak. Cuman agak mahal sih kemarin itu. Oh, biaya hidupnya mahal di sana. Kalau biaya hidup pasti mahal ya. Kursnya kan beda. Transportasi publiknya juga mahal. Transportasi publiknya mahal sih. Kehitungannya. Kalau yang bis ya. Nggak bisa beli yang single line 1 bulan gitu. Nah, akhirnya kemarin itu karena kan asramaku itu dapatnya kan di dekat universitasnya. Sedangkan aku kan kalau ngelab kan di NIMS yang itu agak jauh. Lumayan jauh sih malahan. Jadi aku kan harus mobil terus. Kalau naik sepeda ontel itu kan musim dingin kayak aduh aku bukan orang sini gitu. Akhirnya naik bis dan akhirnya aku kemarin biar lebih murah itu beli yang annual yang 1 tahun. 2 juta sih. Tapi akhirnya mubazir yang pakai 3 bulan doang. Betul banget. Betul banget itu. Jadi kayak keluar uang aduh aman banget. Annual. Gitu. Apa lagi ya? Oke. Terus 26. Rencana kontribusi ke Indonesia nih. Waduh. Setelah Sumpah, lulus. Iya kan sesuai Kan biasanya LPDP begitu ya. Apa rencana kontribusi setelah lulus? Mungkin mau kerja di perusahaan lama lagi atau something new gitu. Atau ada rencana baru pengen buka bisnis. Atau jadi dosen. Atau lanjut S3 langsung. Ya, atau mungkin lanjut ke Jepang tadi, scuba tadi. Pilihannya banyak banget ya. Yang udah kepikiran apa sih? Kalau yang udah kepikiran itu sebenarnya aku pengen jadi dosen sih, pengen. Pengen baliknya sih di UNER ya. Oh, UNER, oke. Tapi kan nggak tahu ya kita rezeki ya. Kan Novi asli mana? Surabaya? Aslinya Jember. Oh, Jember. Oh, 4 dekat jam ya doang UNER sih dari berarti. Surabaya. UNER tuh Surabaya. Lebih dekat daripada kesini, jauh banget. Tuh. Mudik kan tapi nanti. Mudik lah. Mudik ya. Meskipun mahal, aduh. Pengen jadi dosen di UNER. Rencana sih pengennya gitu. Nggak mau jadi praktisi juga selain dosen. Bisa. Itu dosennya di praktisi. Iya, bener dosen nyambi praktis bisa juga. Iya. Tergantung nanti rezekinya gimana sih. Ya. Masih. Cuman dulu waktu daftar LPDP kan pasti ditanya itu. Dulu jawabnya gimana? Bilangnya sih pengen jadi dosen memang. Karena dulu tuh dari S1 emang pengennya kayak aku kayaknya cocok nih. Sok banget ya. Emang hobi ngajar? Ada skill ngajar gitu. Loh, kamu nggak ingat? Kemarin kan dia jadi narasumber di acara kita. Oh iya bener ya. Waktu sosialisasi APDP kan. Iya sih, lebih suka ngoceh aja sih. Oh gitu ya. Emang ada bakat sih bener sih dilihat. Yang ini ngomongnya amburadul juga sebenarnya. Gitu, cuman Iya. Kenapa di UNER sih? Kenapa harus di UNER? Karena balik lagi tadi ya. Balik pengen ngembangin ilmu teknik biomedis kayak gitu. Karena emang masih baru banget dan peluangnya sebenarnya peluangnya tuh bagus banget gitu loh. Cuman bahkan dosen-dosenku itu rata-rata beliau-beliaunya tuh dari fisika. Terus dari kalau yang instrumentasi medis mungkin mereka udah cukup advance ya. Mereka tuh dari elektro, dari gitu-gitu. Cuman yang materialnya ini, yang biomatnya itu kayak kok ilmunya di situ-situ aja gitu. Iya. Ya tapi kita kalau lihat dari luar kan emang sukanya nyalahin ya, nggak tahu nih di dalamnya gimana ntar. Ya, tapi pengennya sih punya ke arah gitu. Yang pertama kan karena kalau jadi dosen kan fleksibel ya waktunya. Kelihatannya. Kayaknya enggak deh. Sibuk ya. Aduh dosenku Kan harus dituntut penelitian, harus dituntut dosenku pengabdian. tengah malam juga ngechat aku nih, jadi mikir-mikir jadi dosen kayak. Ya, apalagi alasan selanjutnya? Alasan selanjutnya Jadi katanya satu fleksibel. Apalagi? Fleksibel. Yang kedua apa ya? Kalau mau ngomong itu Ayo. ini ngomongnya agak ini sih. Apa? Spill it out. Spill it out. Ya. Fleksibel ya apa ya? Aku mau ngomong agak susah sih. Lebih banyak fleksibel lah ya.
lebih banyak ke fleksibel karena lebih senang aja ya, Iya, senang passion aja mungkin Work life ngajar. balance. work life balance. Kayak kita bisa ngatur diri kita sendiri gitu loh. Kalau yang ada di bayanganku adalah kalau waktu aku kemarin kerja itu kayak apa yang aku lakuin itu ya hasil pemikiran dari atasanku gitu loh. Kamu gini. Jadi kayak aku ngerasa kok hidupku buat atasanku ya jadinya ya kayak gitu. Iya, Dan iya, aku iya. mikirnya kalau misalkan jadi dosen tuh aku minimal aku bisa tahu aku mau penelitian ini, aku mau ngelakuin ini gitu. Itu lebih apa ngomongnya sih? Aku bisa ngehandle diriku sendiri gitu loh jadinya. Oh iya. Tentang aku maksud nggak sih? Iya betul. Kayak Tapi gitu. tetap ada atasan kan? Ya tetap ada atasan Di sih. Dimanapun pasti ada. Lebih ke administratifnya gitu kan. Iya. Cuman kalau apa yang pengen kita lakuin kan minimal kita bisa Ya, kalau pilih dari gitu. sisi itunya iya. Iya. Lebih merdeka. lebih merdeka. Pengennya sih gitu, tapi nggak ngerti. Ya. Dan sesuai passion ya. Ya. Kalau boleh tahu fun fact tentang material apa sih yang Tentang material, tentang apapun, tentang apapun kamu juga tentang boleh. diri kamu juga pengalaman Fun fact, hidup kira-kira, fun fact. yang- yang orang lain belum tahu gitu. Nah, itu. Apa? Kamu suka apa? Ya harusnya tuh kasih tahu dulu. Misal udah kan udah di-share. Barusan. Udah share lama loh. Misal Fun fact apa ya? deep inside ternyata aku tuh suka hobi ini loh gitu. Orang-orang tuh pada nggak tahu gitu. Misal kayak gitu, ada nggak? Pede banget sih aku. Apa ya? Ntar mikir dulu. Tag. Durasi mbak. Ini di-cut-cut kan ntar kan? Nah, ya santai. Ada cut-cutnya loh. Ya. Ada disensor juga ya tadi. Ini juga omonganku juga yang ampas-ampas di bawah aja. Apa ya fun fact-nya ya? Aku kelihatannya kalem gak sih? Mana Iya, ada iya, kalau itu bukan fun fact, itu real fact. Aduh, Nggak ada apa kalau ya? nggak ada, itu bukan fact deh. Kenapa? Ini kamu mau ngomong ternyata kamu sebenarnya tuh aslinya kalem gitu. Sebenarnya kalem gak sih? Pada ada. Apa fun fact-nya ya? Fun fact-nya mungkin dulu aku pernah jadi komdis, percaya nggak? Komisi disiplin Hah? yang marah-marahin Yang waktu marah-marah. mos gitu. Percaya nggak sih? Waktu S1 Waktu S1. nggak percaya. Kayaknya nggak bisa tegas deh. Iya, kamu kayaknya hahaha. Iya. Gitu deh. Tapi aku dulu koor komdis loh. Koor Waktu di komdis. fakultas ya. Oh iya. Tapi kamu Ini nggak ikut fun fact ini. banget sih sebenarnya. Tapi itu ikut marah-marahin gitu. Iya. Ikut terjun ke lapangan. Hmm. Bisa kebayangin gak sih? Oke. Apa Coba ya marah. fun Woi. fact? Sekarang udah nggak bisa lah. Oh, Udah gitu. kalem sekarang. Udah murah senyum ya. Banyak sedekah. Apa fun fact-nya ya? Ya udah nggak apa-apa. Nggak ada. Nggak apa-apa kalau Nggak ada. nggak ada nggak usah dipaksain. Udah. Ya, ini dibilangin Udah. nih fun Closing fact. statement kira-kira buat teman-teman Ya, kasih pesan dong LPDP. buat warga TB warga TB. apapun. Ini sih kemarin tuh sempet beberapa anak tuh ada yang nanya-nanya ke aku kan. Nah, apa tuh? Yang terkait student exchange. Ah, Ih, iya. gimana sih Mbak? Nanti nggak double funded gitu-gitu kan. Kebanyakan kan bilangnya kayak gitu. Iya, iya, Ah, gimana tuh? Gimana tuh? Kalau misalkan yang di sana itu dapat biaya juga itu kayak gimana? Perlu lapor atau enggak sih ke LPDP? Nah, kemarin itu aku dapat info dari anak LPDP juga. Dia bilang pernah ada yang student exchange malah 1 tahun. Ah, jatuhnya Keluar. cuti dong. Nah, itu jatuhnya tetap Tetap kuliah juga. kuliah Kuliah. juga gitu, dan dia tetap dapat LA, cuman LA-nya itu dari tetap LA Bandung kayak gitu loh, padahal dia juga dapat dana juga di Funded sana, dari dapat SC-nya. funded dari sana. Jadi menurutku kayak itu jangan, karena ada juga yang dia tuh bilang gini waktu aku mau berangkat ya, waktu aku mau berangkat, kok kalau aku sih nggak mau exchange dulu, soalnya kan nanti double funded, nanti malah bingung apa gitu Iya, iya. makanya ya nggak usah lah, ntar magang aja kalau udah lulus. Menurutku itu jangan dijadiin batasan gitu loh. LPDP tuh tahu kalau kamu tuh Lo betul.
LPDP tuh tahu kalau kamu tuh exchange ya buat ningkatin kapasitasmu gitu kan. Jadi masalah nanti double funded atau enggak, kalau misalkan mau lapor ya lapor aja ke LPDP, bilang kalau mau exchange tapi kayak cuma 3 bulan, terus nanti biayanya kayak gimana itu ya diomongin aja. Kemarin kayak juga gitu. lapor ke titik bantuan atau Nah, enggak? masalahnya kemarin tuh nggak lapor karena apa? Ini ntar ya, ntar Iya, iya, dipikirkan ya di atau enggak. Iya, iya. Karena kemarin itu kan masih nggak jelas bakal dapet tambahan dana dari sana atau enggak gitu kan. Baru jelas itu pas aku udah nyampe sana. Sampai sana 1 bulan baru jelas dananya. Akhirnya aku nggak lapor kayak gitu. Wah, parah nih. Tapi enggak, tapi emang ini maksudnya aturannya eksplisit nggak boleh dibiayai selain LPDP gitu selama proses kuliah ini gitu. Waktu itu tuh aku pernah baca katanya tuh pokoknya nggak Nggak boleh boleh fully double funded funded. gitu. Nggak boleh double funded. Meskipun gitu. yang dari LPDP-nya kamu tetap kuliah juga gitu. Nah, aku Nggak boleh? mikirnya gitu kan, karena aku tetap kuliah ya aku tetap dapat hakku tetap gitu harus kan. gitu kan Makanya aku mestinya kan. apalagi aku online tetap ikut. Makanya aku mikirnya ya udah nggak Iya. perlu lapor. Statusnya kayak juga gitu. bukan cuti kan. Statusnya juga Iya bukan gitu cuti loh. dan Kalau cuti oke lah di stop kan gitu. Terus ada juga aturan tuh yang di LPDP katanya kalau research assistantship atau teacher assistantship tuh nggak masalah juga meskipun dia dapat gaji. Iya. Oh, gitu. Nah, sebenarnya itu bisa dikonsider sebagai gaji kan ya, bukan sebagai beasiswa lagi kan. Benar kayak gitu. Gak apa-apa, nggak usah di-cut ini, santai aja. Biar warga DP tahu juga gitu loh. Betul, skema betul. itu gitu. Tapi tetap di-encourage ya buat tetap baca peraturan gitu, siapa tahu. Ya, tetap jadi teman-teman tetap baca secara detail peraturan-peraturan yang ada di LPDP. Untuk tips-tips kalau mau exchange bisa diikuti apa yang sudah disampaikan Kak Novi tadi. Ya. Ya, semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat Apaan sih teman-teman. ngomong apa? Kita kira ini sudah cukup karena sudah cukup panjang durasinya. Saya Karim. Saya Novi. Sampai jumpa teman-teman. Yeay.